Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi dengan NIM 9325104149 dari kelas Tahlil Lughawi D. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran Tahlil Lughawi dengan materi mengenal tahlil lughawi atau analisis bahasa. Oke, langsung saja. Pengertian analisis bahasa. Analisis bahasa adalah penelaahan yang dilakukan oleh pakar bahasa untuk mengerjakan data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian keputusan sampai menemukan kesimpulan. Lanjut, fungsi dari analisis. Apa sih fungsi dari analisis itu? Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu, yang mana dapat diterapkan di berbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. Nah, analisis akan lebih optimal jika dipergunakan dalam keadaan kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena apa? Karena analisis dapat mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara mendetail. Yang kedua yaitu analisis mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut. Yang kedua, analisis juga bisa diterapkan di berbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. Yang keempat, analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini. Lanjut ke tujuan analisis. Apa sih dari tujuan analisis tersebut? Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang kemudian data tersebut itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, atau dapat hanya digunakan sebagai arsip. Analisis dalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Yang kedua dari tujuan analisis yaitu digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik, atau dapat saja digunakan sebagai arsip. Yang ketiga, di dalam bidang pendidikan, analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Kemudian dari macam-macam analisis. Terdapat beberapa jenis analisis yang dapat digunakan. Metode yang diambil oleh tiap-tiap jenis analisis pun juga berbeda. Yang pertama yaitu analisis logika. Apa sih analisis logika itu? Yaitu analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu serta juga berdasarkan pada logika dan juga pembelaan yang jelas antara satu dengan yang lain. Kemudian analisis logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis universal. Apa sih? Yaitu analisis perincian atau penguraian dari tema yang umum ke tema-tema yang khusus yang bisa menjadikan komponen penyusunnya. Yang kedua yaitu analisis dikotomi, yaitu analisis penguraian berdasarkan dua kelompok yang saling terpisah, yaitu tren yang positif dan tren yang negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi ini berdasarkan atas hukum logika, yaitu prinsip exclusivity adalah prinsip penyisian jalan tengah. Dengan begitu, analisis ini beranggapan bahwa kemungkinan ini ketiga bukan jalan tengah. Yang kedua dari macam-macam analisis yaitu analisis realis. Analisis yang dalam melakukan proses analisis akan menggunakan urutan benda yakni sebagai dasar pemikiran, itu dinamakan analisis realis. Urutan benda tersebut didasarkan pada suatu kesatuan atau juga sifat dasar dari benda itu sendiri. Dan analisis realis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis aksidental dan analisis esensial. Analisis aksidental adalah penguraian berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya.
Kemudian analisis esensial adalah analisis penguraian berdasarkan unsur dan penyusunnya. Yang ketiga dari macam-macam analisis yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang itu. Yang keempat dari macam analisis yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, bahkan lebih, dan bersifat kuantitatif. Pada dasarnya penelitian korelasional melibatkan perhitungan korelasi atau variabel yang kompleks dengan variabel lain yang sudah dianggap mempunyai hubungan dalam kurung variabel prediktor. Yang kelima dari macam-macam analisis yaitu analisis kualitatif. Yang tadi yaitu analisis kuantitatif. Yang kelima adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu, bisa fokus penelitian dan sesuai dengan fakta di lapangan sebagai jenis metode penelitian data kualitatif tersebut. Selain itu juga landasan teori bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran yang umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian itu sendiri. Yang keenam dari macam-macam analisis yaitu analisis kuantitatif. Tadi kan yang keempat analisis korelasi bersifat kuantitatif. Sekarang terus yang kelima yaitu analisis kualitatif. Terus yang keenam yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena dan hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model yang matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang ketujuh dari macam-macam analisis yaitu analisis framing. Analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isinya yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis yang isi kuantitatifnya yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif pertanyaannya lebih ditekankan untuk menjawab apa dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih fokus untuk melihat pada bagaimana isi teks berita tersebut dan bagaimana pesan itu disampaikan. Yang ke-8 dari macam-macam analisis yaitu analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitanya, yaitu realita kelompok, aktor atau apa saja yang dikontribusi oleh media. Kemudian yang ke-9 yaitu analisis korelasional. Analisis ini adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, bahkan bisa lebih. Kemudian yang ke-10 yaitu dari macam-macam analisis isi. Analisis isi adalah berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan ke dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal atau non-verbal. Yang ke-11 atau yang terakhir dari macam-macam analisis yaitu analisis kausalitas. Analisis kausalitas juga bersifat menemukan keterkaitan. Namun, jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Lanjut, perbedaan analisis dan analisa. Perbedaannya yaitu kata analisa merujuk pada makna ketika sedang bekerja atau bisa juga disebut
sebagai kata kerja. Oleh karena itu, ketika Anda sedang ingin mengungkap kata ini dalam bentuk pekerjaan atau verbal, yang digunakan adalah kata analisa gitu. Nah, sementara analisis sendiri ini merupakan kata benda atau biasa disebut dengan noun dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, jika Anda menyebutkan hasil analisa, maka yang digunakan tentu saja adalah kata analisis gitu. Lanjut dari manfaat analisis bahasa. Dengan diadakannya analisis bahasa dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan yang dibuat, daerah kesalahan, sifat kesalahan, sumber kesalahan, serta penyebab kesalahan. Nah, bila guru telah menemukan kesalahan-kesalahan, guru dapat mengubah metode dan teknik mengajar yang digunakan. Seperti contoh ketika dengan metode qiraah ini kok tidak membuat siswanya lebih giat atau lebih kayak lebih paham, mungkin bisa diganti metode lain gitu. Kemudian guru juga dapat menekankan aspek bahasa yang perlu diperjelas, dapat menyusun rencana pengajaran remedial, dan dapat menyusun rencana pembelajaran remedial, dan dapat menyusun program pengajaran bahasa itu sendiri, menentukan urutan sajian, menentukan penekanan-penekanan dalam penjelasan dan latihan, memperbaiki pengajaran remedial, memilih butir-butir yang tepat untuk mengevaluasi penggunaan bahasa siswa. Kemudian contoh tahlil lugawi atau analisis bahasa. Berkaitan fenomena yang di masyarakat Jawa kan kesulitan dalam mengungkapkan kata Al-Fatihah, ya kan? Meski mereka tahu penulisannya kata tersebut, namun memang ternyata orang Jawa itu, terutama kalangan lanjut usia, sulit melafadzkan huruf H yang berada di tengah kata, maka terbacalah kata Al-Fatihah menjadi Al-Fatikah gitu, bukan lagi Al-Fatihah. Namun sebagian yang berhujah bahwa kesalahan pengejaan itu dipengaruhi ejaan lama bahasa Indonesia, namun ada juga yang beralasan lain. Semua itu memang perlu adanya penelitian khusus atau juga pembelajaran khusus untuk melafadzkan kata hak tersebut gitu. Karena apa? Karena kullu syai'in latiyatun walau sandalan gitu. Kemudian contoh yang kedua itu berkaitan dengan kebiasaan muadzin di waktu subuh. Kalimat as-sholatu khairum minan naum sering terbaca membanyakan harokat dhammah pada huruf wawu. Naum alasan untuk kesalahan tersebut karena faktor kebiasaan. Namun dalam Al-Quran juga boleh mengucapkan naumnya itu dibaca panjang gitu. Kemudian di contoh yang ketiga itu pada kalimat mayyad ribu anta, itu salah. Yang benar adalah mayyad ribuka. Dalam kaidah nahwu dibedakan antara kata ganti yang menjadi subjek dan objek. Jika anta adalah kata ganti orang kedua mudzakkar untuk subjek, maka huruf K adalah kata ganti orang kedua mudzakkar untuk kedudukan objek gitu. Ya, sekian dari saya. Hadza minni idza wajadtumuni al-khati'at aw zallat al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.